Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sempat dibuka melemah, IHSG kembali menguat di hari kedua pasca libur Lebaran. Penguatan tipis ini masih dibayangi aksi jual asing. Pembukaan bursa pada pukul 9 pagi tadi sempat melemah sebesar 18 indeks poin di level 5.978. Namun pasar terus menguat tipis, paling tidak selama 1 jam pembukaan. Level tertinggi IHSG berada di angka 6.092. Namun penguatan ini masih dibayangi aksi jual asing yang kemarin mencapai 3,87 triliun. Sebelumnya dalam pembukaan Selasa kemarin IHSG ambruk 9,12% atau 12% dari level 6.010 ke angka 5.912 hingga diberlakukan penghentian perdagangan selama 30 menit. Penerapan tarif baru Donald Trump diduga juga menjadi biang keladi amblesnya IHSG. Ekonom Ferry Latuhihin menganggap rebound tipis IHSG hari ini merupakan hal yang wajar. Bagaimana saham-saham bank sebelum Trump ya itu diguyur habis-habisan oleh pasar karena mereka takut bank ini istilahnya tidak aman berada di dalam dan antara. Nah kemudian dia tampar lagi dengan external shock yaitu Trump tarif ini ya kan sampai kemarin dia tuh ke bawah 6.000 gitu kan ya. Bahwa sekarang ada rebound saya rasa itu wajar ya. Saya juga perkirakan kemarin kita udah touch the bottom untuk sementara ya dan saatnya beli gitu kan ya kalau saya kemarin ya. Dan ini hari saya tidak tahu situasi global, tapi etis begini, secara fundamental indeks kita di 6.000 itu menurut saya sih terlepas dari masalah internal ya. Kalau cuma kita take it into account cuma masalah eksternal, 6.000 itu udah cukup lumayan inilah ya fair lah ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Sementara Presiden Prabowo Subianto menyebut tidak takut dengan pasar saham karena fondasi ekonomi Indonesia yang kuat. Prabowo berdalih saham hanya diributkan jika anjlok dan tidak dipersoalkan ketika hijau atau baik-baik saja. Kalau pasar saham jatuh, kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan turun. Ya, ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, nggak ada yang komentar. Saya nggak terlalu takut sama pasar modal, ya, karena Indonesia punya kekuatan itu. Yang kita sadar ya, kita jangan punya rasa rendah diri. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak di zona merah dan ditutup melemah pada perdagangan perdana setelah libur Lebaran pada Selasa 8 April. Rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate Bank Indonesia tercatat berada di level 16.849 per dolar Amerika Serikat atau melemah dari perdagangan terakhir sebelum libur Lebaran yang berada di level 16.566 per dolar Amerika Serikat. Tidak hanya rupiah, mata uang lainnya di Asia kemarin juga melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Seperti won Korea yang tercatat mengalami pelemahan terdalam di Asia yakni 0,49%, disusul rupiah yang melemah 0,41%. Baht Thailand melemah 0,29%. Sedangkan yen Jepang, peso Filipina, dan dolar Taiwan serta dolar Singapura tercatat menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Kebijakan tarif baru Amerika Serikat mulai berdampak pada ekspor kerajinan dalam negeri. Salah satu eksportir kerajinan di Gianyar, Bali yang mengalami penurunan permintaan hingga 30%. Kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap produk impor kini mulai dirasakan pelaku industri kerajinan di Bali. Di Lot Tunduh Gianyar, Bali, salah satu sentra produksi kerajinan kayu yang biasa mengekspor perlengkapan dapur dan kerajinan tangan dari kayu ke Amerika mengalami penurunan permintaan hingga 30%. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada eksportir, tapi juga berpengaruh terhadap perajin yang bergantung pada pesanan. Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Bali berharap pemerintah segera mengambil sikap melobi dengan pemerintah Amerika Serikat. Tak hanya diplomasi, pelaku industri juga meminta perhatian dari pemerintah pusat seperti kemudahan akses permodalan, harga bahan baku kayu dari perhutani yang lebih bersahabat, hingga keringanan pajak bagi UMKM agar bisa bertahan di tengah tekanan pasar. Mempengaruhi ya, terjadi penurunan ekspor ya, karena market share terbesar kita adalah Amerika Serikat ya. Jadi
otomatis ini akan berdampak pada semua sisi ya. Harga menjadi lebih mahal dan permintaan akan menurun ya. Kalau saya lihat itu sudah mencapai 30% loh angkanya. Cukup tinggi juga karena ini akan mempengaruhi kinerja kita ya, akan mempengaruhi pendapatan, akan mempengaruhi perajin-perajin kita. Dari sejak zaman Covid juga kita sudah mengalami penurunan jumlah perajin karena banyak perajin itu yang beralih profesi dikarenakan karena kita tidak bisa memberikan sustainable order ya. Di tengah tekanan, pelaku usaha mulai melakukan berbagai langkah efisiensi dan mencoba mengalihkan pemasaran ke sektor pariwisata, seperti menyuplai produk ke hotel-hotel dengan harapan ada dukungan dari pemerintah dalam hal promosi dan distribusi. Sinta Pramadewi, Cipayana Putra, Kompas TV, Bali. Pasca Lebaran, harga sejumlah bahan pokok di Pekanbaru Riau naik. Salah satunya cabai merah yang harganya saat ini menyentuh Rp75.000 per kilogram. Pantauan di Pasar Cipuan, Kota Pekanbaru Riau, harga cabai merah menyentuh Rp75.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Selain cabai, harga bawang merah juga naik dari Rp30.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Pedagang bilang kenaikan bahan pokok diduga karena pendistribusian bahan pokok dari daerah tersendat akibat arus mudik balik Lebaran. Kenaikan harga membuat warga mengurangi jumlah pembelian. Kalau yang hari ini bang, cabai merah, bawang merah. Kalau rawit nano setan nih bang. Dari sebelumnya berapa emang enggak? Bawang merah. Dari sebelumnya memang naik juga, tapi berapa? Naik sedikit juga. Biasanya Normalnya? kalau normalnya 30 biasa kan, sekarang udah 36, 40 lagi orang jual yang bagus. Cabai merah? Kalau cabai merah 75 sekarang. Sementara itu, harga cabai rawit di Pasar Pagotan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur justru turun. Jika saat menjelang Lebaran lalu, cabai rawit dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram, beberapa hari ini mulai turun menjadi Rp75.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga cabai rawit disebabkan karena pasokan dari petani sudah mulai aman. Kenaikan harga justru terjadi pada jenis cabai merah keriting. Jika sebelumnya cabai merah keriting dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Hari ini berapa, Pak? 75, kemarin 80. Berarti turun ya untuk cabai rawit. Kalau yang naik cabai jenis apa? Cabai keriting Naik dari berapa ke berapa? dari 40 45. Kalau yang merah besar? Kalau Besar. merah besar? Stabil 35 pasokan. Tiap Aman. hari 20 kilo. Cabai rawit 10 kilo. Aman ya berarti ya? Aman. Usai jeda, saudara, kereta api komuter lain jurusan stasiun Indro Pasar Turi tertabrak truk trailer mengangkut kayu gelondongan di Gresik, Jawa Timur. Satu orang asisten masinis meninggal dunia. Jumlah korban tewas di jalur Gaza akibat serangan Israel terus bertambah. Tercatat lebih dari 50.000 orang tewas dan sekitar 100.000 orang terluka sejak serangan Israel Oktober 2023 silam.